Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di I'm Talk. Saya Coach Indra dengan partner saya. Coach Mario. Dan hari ini masih tetap sama bintang tamu kita, Bapak Ricardo Alexander dari Sparkwork, atau saya biasanya memanggil Edo. Halo Do, apa kabar? Halo Edo. Halo Coach, baik-baik. Sehat selalu ya Do? Siap. Yes. Wow, nggak kerasa ya kita sudah bicara dengan Edo 2 episode ya Coach Mario ya. Yes. Yang pertama Betul. Edo sharing tentang modern ERP. Menarik banget nih pemahaman modern ERP, jadi semakin rekan-rekan bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan modern ERP. Ternyata tidak seserem apa yang kita bayangkan ya. Lalu di episode berikutnya dengan Edo ada sharing tentang sistem digitalisasi, sistem pemasaran dan sistem digitalisasi sistem operasional ya. Lalu Edo men-sharingkan kalau pemilik bisnis UKM mau masuk ke sistem digitalisasi, jangan beli kucing di dalam karung ya. Nanti Edo dan Coach Mario bisa ajak ngobrol-ngobrol dulu. Proses bisnisnya seperti apa, fondasinya dibangun dulu, baru dilakukan digitalisasi. Nah, Betul. di episode ini menarik nih kalau kita bicara tentang digitalisasi sistem pemasaran ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang punya pemikiran bahwa kalau bisa jualan melalui sosial media, itu dianggap sudah melakukan digitalisasi pemasaran. Nah, ini kita perlu samakan frekuensi dulu nih, Coach Mario dan Edo ya, supaya frekuensinya sama nih. Yang dimaksud dengan melakukan sistem digitalisasi sistem pemasaran itu bukan hanya sekedar bisa jualan secara online. Ya, begitu ya Coach Mario ya? Ya. Silakan Yes. Coach Mario, nyambung langsung. Yes. Nah, jadi ketika kita bicara tentang digitalisasi sistem pemasaran itu tidak sama dengan melakukan pemasaran secara digital, gitu ya. Itu Jadi clear. kata di depannya apa? Digitalisasi, bukan pemasarannya. Jadi artinya apa? Artinya kita memiliki nih proses-proses pemasaran. By the way, proses pemasaran tidak hanya online, pasti juga ada offline-nya. Kalaupun online juga pasti ada juga meliputi proses offline-nya, ya kan? Nah, inilah yang butuh kita lakukan digitalisasi. Jadi digitalisasi itu berbicara tentang bagaimana kita membuat sistem-sistem pemasaran yang ada, prosesnya yang ada dalam usaha kita buat digital. Gitu. Kita digitalisasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya seperti yang kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi bagi rekan-rekan yang mengikuti atau baru nonton video ini, nonton juga gitu ya episode sebelumnya. Karena kita bicara tentang apa sih tujuannya melakukan digitalisasi sistem pemasaran di usaha kita. Yaitu tujuannya adalah kita ingin bukan sekedar mengikuti tren, bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi kemarin di episode sebelumnya Edo sudah berbicara tentang ya dunianya seperti itu. Dunia yang maunya serba cepat, yang maunya serba ringkas, yang maunya serba gampang gitu kan. Nah, bagaimana pelaku usaha bisa beradaptasi nih dengan kebutuhan atau keinginan konsumen yang seperti ini? Ya salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Karena teknologi itu membantu kita untuk menjalani proses itu secara lebih cepat, lebih ringkas, dan juga lebih mudah gitu ya. Lebih mudah apa? Mudahnya apa sih? Mudahnya untuk menjangkau konsumen sebetulnya itu. Ya. Karena menjalankan usaha kalau dibilang gampang ya enggak gitu. Tetapi yang jadi tantangan kita adalah bagaimana menjangkau konsumen kita secara lebih cepat, lebih ringkas, dan memenuhi maunya mereka. Nah, jadi ketika kita bicara digitalisasi sistem pemasaran, yang kita perlu pikirkan, yang kita perlu samakan lah frekuensi kita sama-sama adalah kita berbicara tentang bagaimana proses pemasaran di dalam usaha kita. Misalnya kita bicara sistem pemasaran itu apa saja sih? Sistem dalam mencari customer. Misalnya apa? Kita pakai medsos, ya kan? Atau kita pakai grup chat gitu, misalnya seperti itu. Kemudian apalagi? Misalnya kita bicara sistem pemasaran tentang PO atau sistem ordernya customer. Kemudian juga kita bicara tentang bagaimana kita melakukan follow up kepada customer, pengecekan pembayaran, pengaturan kemudian memasukkan orang-orang yang sudah membeli itu ke dalam database kita. Customer, karena mesti dipisah dong ya antara orang yang belum beli dengan orang yang udah beli gitu kan. Kalau dicampur bingung. Mesti dipisah. Kenapa? Karena kalau belum beli, yang kita mesti lakukan meyakinkan mereka mau beli. Kalau bagi yang sudah beli,
tugas kita adalah meyakinkan mereka untuk membeli kembali, kan gitu. Beda kepentingannya. Nah, jadi proses digitalisasi itu kita mau proses-proses ini kita akan lakukan digitalisasi. Artinya kita akan jadikan ini mengkompilasi menjadi sebuah data dalam perangkat lunak melalui software, sehingga apa? Sehingga pada akhirnya ketika kita mau melakukan analisa, kita tinggal tarik datanya, kita tinggal lihat datanya. Betul ya? Penjualan paling banyak dari mana sih? Kita bisa lihat, oh sumbernya ternyata paling banyak dari sini. Customer mana sih yang membeli bulan ini tetapi yang paling banyak? Kemudian pelanggan mana sih yang belinya paling sering? Kemudian item apa sih yang dibelinya paling sering atau paling laku? Itu item seperti apa? Nah, ini semua kita bisa lakukan ketika kita sudah mendigitalisasi sistem pemasaran kita. Kalau belum akan sulit, bukan nggak mungkin, tapi sulit. Kenapa? Karena kalau masih manual, untuk mendapatkan data-data seperti itu butuh rekap dulu, lihat dulu, cek dulu catatan. Kemudian catatan pun juga harus direkap dulu, harus juga dirangkum dulu. Kemudian setelah rangkum, baru kemudian kita analisa. Nah, dengan digitalisasi ini, kita bisa mendapatkan data jauh lebih cepat. Sehingga apa? Dan datanya sudah dirangkum. Bukan data mentah saja, tapi datanya sudah bisa kita rangkum. Sudah dirangkum oleh sistem ini. Sehingga kita bisa analisa dan kita bisa, oke, tentukan. Bulan depan kita mau promosi item ini, misalnya begitu. Atau customer-customer ini kita mau follow up. Atau misalnya kita mau tawarkan kembali item-item yang customer sudah beli, tapi mereka belum beli nih item ini. Nah, item ini kita mau khusus tawarkan hanya kepada mereka, tapi jadi tidak untuk semua. Nah, hal seperti itu nih, yang kita bisa lakukan ketika kita melakukan yang namanya digitalisasi sistem pemasaran. Ya, jadi kata kuncinya adalah ada pada bagaimana kita mengintegrasikan sistem-sistem pemasaran yang ada di dalam usaha kita. Kemudian yang kedua, ya bukan cuma integrasi, tapi jalannya otomatis. Sehingga nanti bisa keluar data yang memang bermanfaat bagi kita sebagai pelaku usaha untuk apa? Untuk kita analisa dan kemudian kita melakukan keputusan atau mengambil keputusan untuk langkah strategi kita berikutnya. Ya, itu gambarannya. Yes, menarik banget Coach Mario. Intinya berarti pada saat pemilik bisnis membangun bisnis menggunakan modern ERP, melakukan digitalisasi sistem pemasaran, berarti tidak hanya fokus menjual ya. Setuju ya, Coach Mario dan Edo ya. Betul. Nah, Dok, boleh nggak sharing nih dari pengalaman Edo membantu pemilik bisnis untuk melakukan sistem digitalisasi pemasaran, kira-kira apa sih tantangan-tantangan yang Edo dapatkan setelah berdiskusi dengan pemilik bisnis, lalu solusi seperti apa yang Edo bisa berikan kepada pemilik bisnis sehingga mereka bisa sukses, Dok? Yes. Oke, thank you, Coach. Thank you. Jadi sebenarnya menyambung ke pembicaraan Coach Mario tadi, bahwa sebenarnya yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kita mensinergikan antara operasional dengan pemasaran, antara digitalisasi operasional dengan digitalisasi pemasaran. Jadi kita buat sebagai sinergi. Maka dari itu di sesi sebelumnya kita juga sudah discuss bahwa fondasinya itu yang penting sebenarnya. Kita bangun dulu proses bisnis kita. Jangan langsung main jual online. Jadi kita benar-benar pikirkan dulu nih, apa yang sudah terjadi kalau misalnya tiba-tiba penjualannya meledak, orderannya banyak, dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kita ambil tindakan? Nah, itu dulu yang kita perlu bangun fondasinya. Kemudian pada saat kita membangun digitalisasi pemasaran, kita benar-benar harus memikirkan sinerginya tadi dengan operasional. Jadi tadi Coach Mario juga sudah memberi gambaran bagaimana kalau ada orang order kita akan tercatat dengan baik, order dari customer tersebut, data pelanggannya juga tercatat, terekap dengan baik, bisa kita analisa lagi. Nah, itu mungkin beberapa contoh. Nah, yang saya pernah temui nih Coach yang di lapangan, jadi biasanya kendala orang yang langsung main go online, itu dia kebingungan di belakangnya. Jadi ini sebenarnya menyambung dengan yang biasa saya bilang, bangun bisnis ini bukan cuma omset kita bicaranya. Bukan cuma mikirin penjualan dapat untung sebesar-besarnya. Ya kita belum bicara untung ya, kalau mereka nggak dapat data dengan baik, mereka juga tahu dari mana mereka untung. Iya, taunya omsetnya doang. Profitnya nggak bisa tahu. Nah makanya itu kita perlu membangun yang baik. Nah saya contoh nih, bangun toko online. Jadi membangun toko online, membangun branding online. Ini kalau yang pengalaman saya pernah saya implementasi di customer, apa sih saran-saran saya? Mungkin saya beberapa aja ya, saya berikan contoh. Jadi bagaimana kalau dia membuka toko online, stoknya pertama kali terintegrasi dengan operasional gudang dia. Jadi bagaimana kalau ada orang beli, datang langsung ke toko,
itu juga terefleksikan di toko online dia, tanpa harus ada manajemen manual. Nah, itu salah satu contoh. Karena pusing juga nih kalau ngurusin stok ya. Ada Benar. orang order tiba-tiba habis diborong di toko kita, ada yang datang beli banyak, akhirnya jadi yang orang beli online kecewa. Nah, itu juga salah satu contoh. Yang kedua, tadi customer. Gimana kalau ada order beli dari online, customer-nya tercatat dan terekap dengan baik. Nggak perlu kita nyari-nyari lagi. Pada saat kita mau ngirim, kita nyari-nyari lagi, kirimnya kemana, alamatnya kemana. Ini nggak usah, kita tinggal print aja dari sistem, dari aplikasi, print untuk kayak faktur pengirimannya, kita bilang biasanya. Udah ada namanya, alamatnya, dan lain-lain. Nggak perlu kita nyari-nyari lagi. Terus kemudian gimana kalau memang bisnis kita udah lebih besar, kita brandnya lebih besar, kita harus bikin laporan pajak. Nah, kita nggak perlu pusing-pusing lagi, ngerekap lagi laporan penjualan manual dari Excel, dari manual, bon-bon dikumpulin, kita bikin laporan pajak, ini nggak perlu lagi. Jadi benar-benar kita pikirkan pada saat bikin toko online, kita udah mikirkan bagaimana kalau kejadian-kejadian ini terjadi di kedepannya. Bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mensinergikan dengan operasional kita supaya lebih rapi dan lebih cepat. Ya itu mungkin gambaran sih yang pernah saya coba implementasikan di beberapa customer. Oke, jadi menarik banget ya. Berarti Edo tadi menitik beratkan sebenarnya yang paling penting kembali lagi ya fondasi, bagaimana mensinergikan ya. Betul. Jangan hanya sekedar bisnis, itu berpikirnya adalah bagaimana caranya bisa jualan. Ya, Iya. semua orang bisa jualan, tapi nggak semua orang bisa membangun bisnis. Poinnya itu ya, Do ya. Iya, Dan betul. Edo, kita pernah satu kali webinar dengan Edo, saya ingat banget Edo ada mengatakan sebuah perusahaan pasti punya sebuah proses bisnis yang unik masing-masing perusahaan ya. Makanya Betul. itu Edo tadi menyarankan di episode sebelumnya juga menyarankan bahwa sebelum mengaplikasikan modern ERP untuk melakukan digitalisasi sistem operasional dan sistem pemasaran, perlu dilihat dulu proses bisnisnya seperti apa, perlu ngobrol dulu, baru setelah itu ditentukan. Wow, menarik banget ya Coach Mario, Betul. kebayang ya. Kalau misalnya rekan-rekan pemilik bisnis di coaching, lalu diarahkan, tidak hanya sekedar di coaching untuk melakukan transformasi yang kadang-kadang abstrak, tetapi jelas nih, mengarahnya ke sistem digitalisasi. Ya, proses bisnisnya jelas. Itu menarik banget ya, Coach Mario ya. Iya. Dan terutama yang perlu diperhatikan adalah benefit-nya, gitu ya. Benefit, karena ya pelaku usaha pasti mikirnya gini, apa untungnya? Gitu kan, saya melakukan ini karena kalau dibilang karena pasti ada pengorbanannya baik dari cara ramah harus dirubah, kemudian harus ngajari orang dari yang sama sekali mungkin tidak terlalu paham tentang menggunakan software, jadi dia harus nginput gitu kan. Nah, ini ada pengorbanannya, tetapi tujuannya ini yang pelaku usaha betul-betul pahami nih, bahwa gini, paling simpel prinsipnya ini yang Anda sebagai pelaku usaha harus tahu begini, kita tidak bisa merubah pasar. Oke. Yang kita bisa lakukan adalah follow the market. Yes, ya. Kita hanya bisa mengikuti gerakan pasar atau mengikuti arah pasar. Ini prinsip yang ini marketing. Marketing itu bicara tentang bagaimana kita mengikuti pasar, perkembangan pasar atau konsumen atau market. Nah, kalau pasar kita sudah berubah, sedangkan kita tidak mau berubah, masih menggunakan cara-cara lama, yang terjadi adalah bukan berarti kita nggak bisa jualan. Jangan salah. Bukan berarti produk kita jelek, bukan. Tetapi yang terjadi adalah kita akan dilampaui atau dilewati oleh kompetitor-kompetitor kita yang jauh lebih cepat, yang jauh lebih ringkas, yang jauh lebih efisien, yang jauh lebih mudah dijangkau oleh pasar kita. Nah, sehingga yang terjadi adalah kita lama-kelamaan akan mengalami penurunan bisnis bukan karena produk kita jelek, bukan karena kitanya malas, bukan karena karyawan kita tidak rajin, bukan. Tetapi yang terjadi adalah kecepatan kita masih sama, sedangkan toko sebelah, kompetitor-kompetitor kita, kecepatannya sudah 1-2 langkah lebih cepat dari kita. Sehingga kita kalah dari pasar. Ya. Jadi bagi Anda pelaku usaha, Anda jangan berpikir ini, bisnis saya kuat, bisnis saya oke, brand saya kuat, brand saya oke. Tetapi ya udah, cara ini sudah dari 10 tahun lalu saya bangun, dan juga dari dulu sukses. Cara saya seperti ini. Gitu kan?
Iya betul, tetapi pertanyaan Anda mengikuti tidak gerakan pasar, Anda mengikuti tidak arah-arah pasar. Ya, jadi inilah yang butuh kenapa kami mengedukasi, kami mengajak, ayo pelaku usaha lihat nih, lihat sekitar, lihat pasar kita, lihat konsumen kita. Kalau dulu kita mungkin belum merasa butuh, kenapa? Karena dulu konsumen kita rata-rata nggak paham gadget. Betul. Beli apa, mesti lihat barang, mesti pegang. Ya kan? Sekitar 5 tahun lalu kita masih menemukan tren seperti ini. Tetapi sekarang orang berani beli tanpa pegang. Betul. Dan dulu nilainya kalau orang beli tanpa pegang itu nilainya maksimal puluhan ribu dulu. Sekarang puluhan juta pun berani beli tanpa pegang. Betul. Gitu ya. Betul ya? Benar. Lihat deh, Betul. pergeseran. Saya sendiri mengamati dan juga mengalami perubahan itu. Dulu mau beli barang, coba 100.000. Takut, kenapa? Wah, nanti barangnya beda. Palsu, nggak nyampe, ditipu. Tapi kalau sekarang, beli 1 juta, nggak sesuai, tinggal komplain. Betul? Pembayarannya ditahan dari pihak marketplace, misalnya begitu. Nah, jadi inilah yang mempermudah konsumen. Jadi kita mengajak, ayo lakukan digitalisasi sistem dalam usaha, agar apa? Agar kita masih relevan dengan zaman, dan terutama bukan zamannya, bukan ikut-ikutan, tapi kita relevan sama konsumen kita. Itu tujuannya. Ya. Betul banget. Oke, pembicaraan kita semakin hot nih. Dok, sekali-sekali kalau misalnya ada pemilik bisnis yang ingin ngajak Edo dan Coach Mario untuk diskusi bareng ya, untuk mengupas kira-kira proses bisnisnya seperti apa, lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan modern ERP ini, boleh ya Dok ngatur waktu seperti itu ya? Yes, Oke, boleh nah, Coach, pasti. keren banget nih. Jadi bagi rekan-rekan silahkan kalau Anda yang tertarik ingin diskusi lebih lanjut, Anda bisa direct aja message ke @excellent.id atau ke Instagram saya @coachindraofficial. Nanti saya akan diskusi, koordinasi dengan Coach Mario dan dengan Edo. Feel free, kita akan diskusi karena salah satu misi kita adalah mengajak pemilik bisnis UKM untuk naik level. Ya, Dok. Betul. Lain kali kita boleh nih ngobrol-ngobrol mengenai toko online lebih dalam lagi, boleh nggak Dok? Ya, boleh seru Coach. nih. Kayaknya Harus, seru. karena masih banyak ya sebenarnya bagian-bagian modern ERP ini yang menarik untuk dikupas sebetulnya. Betul. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Dok lebih dalam tentang sistem operasional, tentang toko online. Saya tertarik banget nih kalau kita bisa mengupas tentang toko online nih ya. Tapi toko online yang dibangun dengan manajemen yang baik dan benar, bukan hanya sekedar jualan. Itu saya setuju banget. Prinsip itu saya setuju banget. Dan setiap proses bisnis pasti unik. Makanya, yuk, come on, kita diskusi bareng. Oke, thank you waktunya, Edo. Thank you, Coach. Thank you, Coach Mario. Sampai jumpa di episode yang berikutnya, I'm Talk. Semakin bertumbuh, semakin berdaya, dan semakin berdampak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.